pemirsa, di podcast Inside Government kali ini kita akan membahas bersama dengan dari GM Aston Gorontalo, Bapak Nilwan Ruswir. Hai Selamat Bapak. pagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Kabarnya bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Oke. Dan juga dengan bersama HRM Aston Gorontalo, Bapak Rahmat Hidayat Latif. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi saya sapanya apa sih Pak? Tadi Bebas Bapak, boleh Pak Yayat, boleh. Oke, Pak Yayat ya Pak ya. Siap. Oke, kita akan ngobrol tentang mengangkat UMKM dan destinasi unik yang ada di Gorontalo, Pak Nilwan. Pak Nilwan, di Gorontalo itu kan banyak sekali pelaku UMKM ya. Iya. Terus juga bagaimana peran dari Aston Gorontalo untuk mengangkat UMKM itu, kemudian juga destinasi uniknya. Kalau dari Pak Nilwan sendiri, aslinya memang Gorontalo nggak sih Pak? Saya asalnya lahir besar di Jakarta, keluarga di Surabaya, terus baru ini mau 1 tahun di Gorontalo. Baru mau 1 tahun Iya. di Gorontalo. Selama 1 tahun di Gorontalo, Pak Nilwan melihat bagaimana perkembangan UMKM di sini? Perkembangan UMKM sebenarnya sangat bagus ya, sangat. Karena banyak tamu-tamu kita itu kan kebanyakan dari kementerian, dari daerah lain lah, dari Makassar juga, dari Manado. Jadi mereka itu setiap pulang itu selalu bawa Oleh-oleh. Iya. Ya kayak apa namanya itu ya, biasa Iya. ronde. Iya. Terus kita juga di sini untuk mengangkat UMKM, kita juga melakukan semua yang ada di amenities kita yang ada di kamar, kita berikan kepada tamu-tamu for free. Free. Oh iya, jadi kita yang beli dari UMKM, terus kita sediakan di setiap kamar yang ada kita. Kamar kita kan ada 102, jadi kita sediakan terus. Ada 3 jenis mah, 3 Iya, macam ya? 3 3 macam. macam. Snack UMKM, Pak. Snack-snacknya. Iya. Jadi yang ringan-ringan itu dikasih ke yang nginap di Aston Gorontalo. Betul. gitu ya. Oh, Dan ini oke. juga batik juga. Karau kita Karau, juga dari ya. UMKM juga. Oh, luar biasa. Hari ini saya berarti tidak Ini bukan ini batik ya? Iya, Karau, Pak. Karau. Wastra Karau. Tenun khas Gorontalo. Berarti Pak Nilwan itu salah satu strategi begitu ya Iya. untuk Iya. mengangkat UMKM. Iya, salah satu strategi kan memperkenalkan UMKM di tamu-tamu kita yang datang dari daerah-daerah luar gitu. Kalau dilihat dari setiap tamu-tamu yang datang, bagaimana mereka juga responnya begitu terkait dengan UMKM di Gorontalo? Banyakan mereka sangat bagus responnya. Mereka sangat apresiasi sekali dengan adanya snack yang ada di UMKM yang ada di kamar-kamar kita. Juga mereka sering nanya-nanya ke para staf kita di mana untuk beli pia, ronde atau pia yang lainnya ya. Iya. Juga mereka juga lihat nanya-nanya soal destinasi wisata. Kebanyakan yang udah tahu biasanya mereka searching dulu kan. Iya. Jadi cari tahu Di Google dulu cari ya. tahu dulu kayak hiu paus atau misalnya mereka mau snorkeling juga. Mereka cari-cari dulu, mereka nanya ini berapa lama dari kami jaraknya, berapa waktu gitu. Berarti memang di Aston Gorontalo itu juga karyawannya ya harus lebih punya informasi lengkap begitu ya terkait dengan destinasi di Gorontalo, UMKM-nya. Dari Pak Yayat sendiri bagaimana itu Pak? Iya, untuk karyawan pasti ada pelatihannya. Kami selalu melakukan pelatihan kepada karyawan kami terkait dengan product knowledge lah kita bilangnya. Jadi didukung juga dengan biasanya Dinas Pariwisata Kota support kami untuk peta wisata biasanya yang itu kita berikan pelatihan terutama ke bagian resepsionis bagian depan. Jadi mereka sudah tahu lah untuk jarak tempuh tempat-tempat wisata di Gorontalo lebih umumnya ya. Lebih khususnya di Kota Gorontalo ada Benteng Otanaha, ada tempat-tempat wisata kuliner ya lebih banyak kalau Gorontalo seperti itu. Artinya memang para karyawan juga sudah diberikan bekal begitu Pak ya? Betul, bekalnya ya pelatihan. Pelatihannya seperti apa itu? Kita ngasih pelatihan ke karyawan secara general, lebih umumnya seperti itu. Jadi kita lakukan training dengan kami sendiri yang melakukan, kemudian
kita tunjukkan peta wisata Gorontalo yang dikasih dari Dinas Pariwisata Kota, itu kita latih mereka untuk bagaimana menjual juga destinasi wisata ke tamu-tamu kita. Oh, Begitu. jadi mereka juga belajar bagaimana ya untuk Betul. mempromosikan itu Iya. sampai daripada mereka datang begitu. Betul. Oke, bicara soal karyawannya, ini untuk merekrut tenaga kerja yang kerja di Aston Gorontalo, Pak Yayat, apakah memang orang Gorontalo asli atau juga datang begitu dari luar daerah? Kalau untuk karyawan sampai dengan 2025 ini kurang lebih di 87% itu sudah asli Gorontalo semua. Karyawan lokal termasuk saya sendiri, Iya. saya Gorontalo. Di jajaran manajemen juga dari 10 manajemen sudah 8 orang asli Gorontalo. Gitu. Jadi kita kurang lebih sudah merekrut karyawan-karyawan lokal. Apa yang menjadi target utamanya untuk merekrut yang karyawan lokal? Kenapa karyawan lokal yang kami rekrut? Karena yang pertama budaya ya, mereka Ya. sudah tahu tentang budaya Gorontalo karena hospitality industry khususnya hotel tidak lepas dari namanya kita mempromosikan budaya. Jadi kalau kita rekrut orang-orang luar mungkin itu di tahun-tahun awal ya untuk membangun bagaimana kita bisa sama dengan seluruh Aston. Jadi orang luar mungkin butuh pengetahuannya kita kasih sama ke karyawan-karyawan lokal. Selebihnya masuk tahun kedua sampai dengan kita tahun kelima saat ini itu pelan-pelan kita mulai merekrut dan orang lokal terutama di sekitar area Aston Gorontalo. Oke. Ini menarik sekali, Pak Yayat. Meskipun ini kita merekrutnya tenaga kerja dari lokal Iya, begitu. betul. Tapi Pak Nilwan, biar ini punya standar internasional begitu tenaga Iya. kerjanya. Seperti apa sih harapan atau sering diberikan begitu kepada karyawan yang ada di Aston Gorontalo? Saya Boleh Bapak menambahkan juga silakan. Jadi kalau di kami ini kan memang kita di Aston atau di Archipelago. Kita berinduk kepada Archipelago. Jadi Aston ini di bawahnya Archipelago, di bawahnya Archipelago ada Fave, ada Harper, ada juga Neo. Dan memang kita punya standar sendiri yang untuk kesemuanya. Akan tetapi di sini kita juga mengutamakan kearifan lokal. Jadi memang secara training, secara standar kita tetap berpegang pada Archipelago, tapi kalau secara operasional rekrutmen seperti ini kita karyawan yang akan menjadi karyawan lokal itu kita training untuk memenuhi standar yang Archipelago. Bukan mengganti budayanya, tapi budaya tetap, cuman standar pelayanannya aja yang kita kedepankan. Untuk standar pelayanan yang diberikan itu seperti apa sih, Pak? Seperti kayak greeting, menyapa, terus habis itu kebersihan, pelayanan di kamar, standar kebersihannya. Juga kita ini tiap departemen atau tiap section itu kita ada audit dari Archipelago sendiri. Jadi standar itu tetap terjaga. Jadi misalnya ada audit dari bagian kebersihan kamar yaitu housekeeping, itu ada audit sendiri dari Archipelago datang, atau dari food and beverage jadi audit sendiri dari Archipelago. Oke, menarik sekali. Kalau tadi juga Pak Nilwan menyampaikan bahwa di setiap kamar itu sudah disediakan beberapa produk-produk UMKM. Bahkan breakfast juga kita. Iya, betul, Pak. Apa namanya itu ya? Ilabulo. Ilabulo ada juga. Ilabulo di luar biasa. setiap pagi di Setiap sarapan. pagi, setiap sarapan itu pasti ada. Wah, Terus jadi, apalagi itu yang Milu siram, sup jagung. Dulu siram Binda di Luhuta. Iya, betul. saya susah nyebutnya. Coba Pak diulangi Pak, Binda di Luhuta Pak. Waduh, geri. Takut salah. Oh iya. Jadi kalau orang bilang itu jagung ini Pak, jagung disiram. Iya. Saya
saya Milo setiap siram. hari lihat itu. Iya. Oke. Kita jadi bicara makanan nih Pak. Jadi jadinya lapar ya Pak ya. Oke. Pak, kalau bicara soal makanan-makanan yang ada di Gorontalo, apalagi berkaitan dengan makanan khasnya ya. Betul, Itu betul. kan sudah masuk dalam produk-produk UMKM-nya begitu Pak. Iya, iya. Kan tamu-tamu yang datang itu pasti di luar daerah gitu. Apakah memang disesuaikan dengan selera makannya, selera tamu? Ada yang tidak suka pedas atau ya kalau Gorontalo kan dikenal dengan suka pedas begitu. Nah, kalau ini kita tidak tidak Mm-mm. tidak sampai harus mengikuti Iya. selera tamu ya. Iya. Tapi kita mengikuti selera yang ada, bukan selera, mengikuti rasa Yang yang, ada di- asli, Mm-mm. gitu loh. Jadi kita nggak mau, jadi tapi tetap ada pilihan, mau suka pedas atau suka nggak pedas. Contoh kayak pisang, Goroho. ya goroho yang pakai sambal itu kan. Iya. Ya, kita kan nggak bisa. Oh ya nih pisangnya nanti sambalnya itu kita ganti dengan saus Iya. sambal ya kan nggak mungkin. Iya, karena biasa kan Karena kalau di luar nggak Gorontalo bukan pakai sambal Pak ya. Iya, Biasa pakai mungkin, gula. mungkin. Tapi animo masyarakat, animo tamu-tamu yang di sini justru pengen rasain yang itu. Karena mereka ke sini nggak hanya stay, tapi juga merasakan kuliner yang ada di asli Gorontalo. Iya. Jadi itu yang kita nggak mau merubahnya itu. Oke. Bahkan di dapur sendiri kebanyakan orang Orang Gorontalo. Gorontalo. Oh, bener. Jadi yang kita nggak mau dalam tanda kutip merusak rasa lah, rasanya aslinya. Jadi kalau bicara soal makanan ya pasti seleranya ya sesuai dengan rasa yang ada begitu Iya. ya, tanpa merubahnya. Kalau Ila Iya. Bulo rasanya seperti ini, Milo siram rasanya seperti ini, begitu juga yang ada di meja kita bapak-bapak ya. Nah, kalau ini boleh mix nih, ini matchnya ada dari luar-luar maca. ini. Apa saja ini Pak, boleh siapa yang mau Pak Nilwan atau Pak Yaya? Kalau ini kan memang ini kan promo kita ya di dalamnya ada maca. Ini kreasi daripada teman-teman Tim di FB. tim FB. Juga ada sparkling ini, juga ini kreasi dari mereka. Jadi kalau misalnya disebutin rasanya saya masih Iya. belum ini ya. Tapi saya kayaknya bisa coba ya Pak ya. Jadi silakan Silakan, coba. Sambil silakan. minum Iya, Pak, boleh silakan. Pak, ayo Pak. Silakan Pak, boleh Saya sambil ini tiap minum hari ya. di sini. Iya setiap hari Pak. Jarang-jarang minumnya bareng saya Pak. Iya. Oke, jadi memang rasanya tidak ya. Kalau makanan ya. Iya kalau makanan. Kalau ini kan mix, ada dari daerah ya kayak maca kan dari Jepang. Kayak ini sparkling kan bukan buatan Gorontalo, ada sparkling. Iya. Jadi kalau makanan yang kita utamakan adalah yang rasa daripada Gorontalo itu sendiri. Oke, tapi tanpa juga meninggalkan yang minuman-minuman sejenis seperti Iya, ini kan begitu. di-mix kan ya. Iya, di-mix. Artinya memang ada juga standar internasionalnya Betul, begitu. ya. Luar biasa. Saya ke Pak Yayat kembali. Pak Yayat, ini kan bicara soal makan dan minuman Iya. ya. Bagaimana yang karyawan-karyawan yang di dapur untuk memberikan agar ya sesuai cita rasa itu tidak meninggalkan, maksudnya cita rasanya tidak ditinggalkan, kemudian juga di bagaimana kebersihannya itu dilatih begitu kepada karyawan, Pak Yaya. Kalau untuk karyawan Standarisasi. ya lebih khususnya dapur ya, kita punya standar pastinya, Mbak. Jadi kami sama seperti dikatakan Pak Nilwan sebelumnya, kami selalu diaudit setiap tahunnya. Jadi standar resipinya, misalnya bulan ini kita punya promo rahang tuna. Ya. Jadi si eksekutif chef kami yang membuat standar resipinya itu sesuai dengan standar lokal di sini gitu. Jadi lebih khususnya ya kita seperti bahan-bahan makanan itu pasti kita dari pasar-pasar lokal yang ada di Gorontalo yang kita ambil bahan-bahannya. Nah itu Begitu. dia, berarti bahan-bahannya diambil Dari sini. Oh jadi tidak dari luar begitu Oh ya? tidak, kalau kita ambil luar misalnya tuna atau apa, nanti sampai di hotel sudah berapa Sudah- hari iya, sudah dong. tidak fresh lagi, Iya, jadi ya begitu. kita manfaatkan tuna yang ada di Gorontalo langsung dari pasar yang ada di Gorontalo juga, rahang tuna, kemudian bahan-bahan lainnya, cabai misalnya, Iya. tomat, barito dan lain sebagainya, itu semuanya dari pasar lokal Dari Gorontalo. pasar tradisional. Tradisional Jadi di kita Gorontalo. sediakan itu fresh.
Iya. Jadi kita tiap hari itu kita ada pembelanjaan. Ada pembelanjaan. Setiap hari. Tiap Iya. hari. Tiap hari kita ada pembelanjaan, kayak nanti ada yang pergi ke pasar sentral, pasar Iya, sentral pasar ya. sentral. Iya, iya. Terus nanti ada namanya kita market survey. Market survey itu minimum itu 2 kali seminggu. Jadi chefnya sendiri bersama bagian pembelian itu keliling. Ya. Oh. Di pasar-pasar. Kalau di sini Pasar-pasar kan ya. tiap hari ada pasar ya. Jadi disurvey dulu, betul. baru dilihat. Iya, baru ya. kita ini pilihnya. Oh, atau apakah juga disesuaikan dengan harga atau bagaimana itu? Ya pasti. Harga pasti. Iya, Karena kan setiap hari pasti Iya. ada perubahan harganya ya, naik turunnya begitu. Oke. Jadi kalau dibilang Aston Gorontalo itu juga membantu meningkatkan perekonomian daerah begitu. Iya. Iya. Karena setiap belanja bahan-bahannya itu tetap dari pasar-pasar Iya, tradisional. Iya. Pasar-pasar tradisional. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada kesulitan sih? Enggak sih Pak, kalau misalnya ada juga yang naik harganya begitu. Tuh. Itulah yang namanya Normal, kita melakukan Iya, market survei tadi ya. Jadi kan kita bisa kayak kita contohkan kita emak kita lah. Emak kalau di sini jawab. Iya, emak juga, Pak. Mama. Mama. Kayak emak-emak kan kita pergi ke pasar, misalnya harga cabai di kios ini harganya lebih mahal, kita pindah ke kios lain. Iya. Ya itu tetap mutu dan harga ya kita tetap perhatikan. Luar biasa. Ada silakan Pak Yat. Ya kurang lebih sama karena tetap ya kita memastikan selalu fresh bahan-bahan baku yang kita beli di apa namanya tadi mutu dan harga ya. Kalau masalah apa namanya UMKM atau lokal pasar tradisional itu sudah pasti kita belanjanya di pasar tradisional. Jadi ada vendor-vendor kami yang mereka keliling lah ke pasar-pasar mana yang harganya terjangkau dan kualitasnya oke, itu yang kita beli di hari itu. Begitu. Terlihat bahwa Aston Gorontalo itu sudah dipetakan begitu ya. Jadi ada beberapa orang yang turun di bagian ini, di bagian itu. Ya, Artinya itu. semua terstruktur dengan Iya. baik. Sehingganya kalau bicara soal makanan dan minuman sudah dipastikan itu aman dan Iya, sehat betul. begitu. Ya, betul. Diutamakan ya. Betul. Nah ini Pak Yayat tadi juga Pak Yayat bilang bahwa setiap minggunya pasti ada perubahan menu atau bagaimana tadi? Kita melakukan promosi makanan lokal itu setiap 3 bulan. Oh, jadi memang ada khusus untuk promosi. Iya, promosi makanan lokal ya di luar menu yang memang kita jual, yang sudah ada makanan lokalnya juga. Jadi kalau promosi sampai dengan 2025 ini sudah kuartal ketiga, kurang lebih makanan berat itu sudah 3 makanan yang kita promosi. Ada sate tuna rica bakar, Ya. ada ayam iloni, Aduh, udah lapar nih. yang saat ini lagi masih dalam proses promosinya itu rahang tuna. Oh. Jadi rahang tuna juga kita promosi. Dulu kan rahang tuna nggak terlalu gimana ya, iya. cuma dibuang-buang. Iya, Akhirnya sekarang iya. rahang tuna mulai dijual, ya kita juga ikut jual rahang tuna. Dan harganya ya tidak terlalu pricey lah kalau anak sekarang bilang ya, makan di hotel semua masih bisa terjangkau kok. Berarti Gitu. kalau di Aston Gorontalo sendiri makanan yang paling sering ditawarkan begitu pada tamu ya tadi makanan-makanan itu. Iya, pasti kita tawarkan dulu makanan lokal. Karena memang tamu-tamu kami itu sih sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi selagi mereka masih bisa makan di hotel, ya kita tetap promosikan itu dulu. Tapi memang kalaupun ada hal-hal yang mereka ingin coba untuk wisata kuliner, ya kita arahkan. Contohnya di minggu kemarin ya, kita berkolaborasi dengan wisata kuliner Tamendao. Iya. Nah, kita juga tetap tawarkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lebih mau khas otentik lagi, kita tawarkan Bisa di sini datang ke iya Tamendao wisata kuliner misalnya begitu. Oke, jadi diarahkan begitu ya, ada tempat-tempat yang mencicipi makanan atau khas di Gorontalo Iya. begitu dari Aston. Nah, Pak Nilwan, ini kan juga kita tidak hanya bicara soal makanan dan minuman atau produk UMKM, tapi juga destinasi yang unik di Gorontalo. Bagaimana untuk memberikan promosi ke tamu yang datang? Nah ini ya seperti tadi udah dibilang ya, secara word to mouth kita berikan, juga kita juga kerjasama dengan yang hiu paus itu ya, kerjasama dengan tempat hiu paus, dengan snorkeling juga kita ini kerjasama, tapi juga kita untuk kita sendiri sebagai pengetahuan daripada
eh, saya juga Iya. ya kita kadang tiap 2 minggu sekali kita adakan motoran Kita ya. touring. Kita Oh, ada touring juga. ke tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata. Itu yang turun siapa saja, Pak? Karyawan. Saya Karyawan. sama Iya, Pak karyawan. Bapak juga ya. Oh, luar biasa. Bapak terdepan lah. Oh, gitu. Sangat Jadi terdepan memang ya. nggak cuman tamu aja yang diberi knowledge atau pengetahuan tentang tempat wisata, tapi saya juga dikasih tempat wisata. Selalu saya minta kalau mau touring itu selalu nanya ke karyawan yang di Gorontalo, kayak ke Dionomo, Iya, Numo. terus ke Pulau Saronde. Pulau Saronde. Oh, Pulau Saronde belum ya, Pak? Saronde Belum belum. ya? Kan Harus harus- kesana sih, harus Pak. nyebrang. Harus ke sana sih. Pak, iya. Saya nggak begitu suka pantai sih. Ya. Ada juga gunung-gunung di sini. Iya, kita sudah ke Taludaa. Bukit Arang. Taludaa. Air terjun Taludaa. Oh, oke. Bukit Bukit Arang. Bukit Pinus itu ya? Oh, hutan pinus Dulamayo. Oh, Dulamayo. Dulamayo. Iya, iya. Bukit Arang belum ya? Nanti kita Berarti Jadi sudah memang- touring di beberapa tempat di sini. Dan setiap di TV di kita itu udah ada itu yang TV destinasi wisata di TV Info itu. Termasuk di lift, termasuk di kamar-kamar, di restoran. termasuk juga di restoran. Semua ada. Jadi tamu-tamu sambil makan bisa lihat, Ya. oh ya kesini ya, kesini. Nah, langsung nanya ke karyawan biasanya. Apakah juga ada semisal kayak brosur atau apa begitu, Pak, disediakan agar mereka bisa memilih, oh ini di tempat wisatanya atau bagaimana? Bekerja sama dengan dinas pariwisata. Zaman sekarang jarang orang baca Jarang buku ya. Lebih ke handphone. Video langsung. Video, Iya, visual, iya, lebih iya, banyak visual. Makanya ya kita touring. Jadi selain touring kita pun buat video. Oh, jadi ada bikin konten. Iya, begitu, konten Pak, ya? dong. Kita Iya. konten-konten juga. Kita upload Luar ke biasa. YouTube kita upload ke Instagramnya hotel. Jadi biar tamu-tamu bisa langsung tahu nih, oh kita di Gorontalo ada wisata apa, harganya berapa juga kita jelaskan di situ untuk Oh, harga jadi masuk dan sekalian harga- sama harganya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang langsung dipromosi gas begitu ya. Touring bareng atau enggak dengan tamunya juga? Oh, Sejauh ini belum ada tamu Sejauh gitu ini deh, ya. Pak. Tapi kalau belum ada yang berani kali ya. semisal ada artis-artis begitu, Pak, yang datang nginep di sini bagaimana? Apakah juga itu ditawarkan sama Dia mereka? kan sudah ada punya ininya, iya. apa namanya, manajemennya. Jadi tidak- Jadi mereka tidak- sendiri yang pergi-pergi ke sana-sana. Palingan kita kalau di perjalanan ketemu sama yang biasa touring yang bule-bule itu yang turun Iya. pakai motor Iya. antar Sulawesi, ya kita Iya. ketemu Kita ketemu juga. bareng, habis itu jalan bareng, kayak Oke. gitu-gitu aja. Luar biasa sekali di Aston Gorontalo itu ada touringnya, kemudian juga tadi dijelaskan dari setiap mau bikin makanan yang ada di sini pasti datang survei-survei dulu begitu. Luar biasa sekali Pak Nilwan. Pak Nilwan, ini juga menjadi pertanyaannya Alma bahwa kan kerjasama begitu ya dengan dinas terkait. Bagaimana membangun komunikasi dengan mereka terkait dengan itu, menyediakan, memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM yang ada di Gorontalo, biar maksudnya ada nih pelaku UMKM yang belum merasakan manfaatnya di atau kerjasama dengan Aston Gorontalo. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan itu, Pak Nilwan? Gimana ya? Kalau misalnya mereka kerjasama kan mereka ada Iya. penawaran harga Iya. melalui jalur biasa aja. Oh, jadi tidak rumit-rumitnya. Iya, Ya. ini kayak ini apa namanya, ada di apa Batik Karawa yang ada Iya. di Ada Batik Wastra lagi. Karawa, Iya, ya. Karawa itu juga Iya, iya. kita promosikan begitu. Ya, kebentuk kerjasamanya bagaimana nanti kan bisa dibicarakan kalau soal. Jadi vendor bisa langsung ngasih penawaran aja sih sebenarnya. Penawaran. Tidak melulu mungkin vendor A sudah bagus ya. Selagi kurasinya oke dengan kami, kita lihat tampilannya bagus untuk kita promosikan di kamar dan masuk juga harganya tentunya ya, karena kan kita beli putus ya. Jadi kita beli ibaratnya gratis di kamar nih sebagai Iya. testernya tamu Iya, sebenarnya. Nggak gede-gede amat ya, kecil-kecil, tamu bisa icip di kamar. Akhirnya mereka kan, wah ada misalnya pisang keju ya, Iya. keripik pisang keju. Nah itu sih yang paling banyak. Nah akhirnya mereka lihat kemasan bagian belakang atau tanya ke resepsionis kami, kita promosikan, oh ya kita kerjasama dengan vendor ini, mungkin ibu bisa langsung hubungi. Kalau mau beli Seperti banyak itu. gitu ya. Iya, biasanya kan mereka langsung beli banyak. Ada juga Oleh-oleh. keripik Bilibidu. Ya, itu juga kita promosikan dalam. Jadi tidak melulu mungkin satu
produk UMKM aja, tapi kita terbuka semua. Banyak kok yang kerjasama kayak Rahida, kayak UMKM Kinamang. Ada beberapa UMKM yang memang sudah kerjasama dengan kita. Sejauh ini kalau dari para tamu paling banyak yang dicari apa, Pak Yayat? Cemilan ya. Cemilan. Kalau Pia mungkin kan udah biasa, Iya, udah dapat udah dari biasa. Itu dia bawa ke sini. Mereka bisa dapatkan itu Kalau di yang luar. di sini Iya. itu Kalau di sini cemilan. paling banyak cemilan. Karena yang di kamar pun yang kita promosikan yang cemilan. Juga kalau misalnya ada tamu event terus mau snacknya, kita juga ngambil dari UMKM. Iya, keripik misalnya. Jadi benar-benar dibuat langsung fresh sama ibu-ibunya. Betul. itu ya. Kopi juga Pak, kopi kita kopi Pinogu juga, kalau Pinogu. kopi hitamnya kita yang kita sajikan. Luar biasa. Berarti memang kalau dibilang selama ini ya Aston Gorontalo terus berupaya bekerja keras juga untuk bagaimana mengangkat UMKM dan destinasi yang ada di Iya. Gorontalo. Iya, betul. Ini Aston Gorontalo sudah berdiri berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun. Tapi kita ini kan kelihatannya Aston Gorontalo internasional, orang akan takut. Iya. Padahal kan kita semua jualan kita kebanyakan dari UMKM. Cuman tampilan gedung ya, namanya hotel harus kelihatan oke lah ya. Betul. Biar orang pengen tinggal. Nah, jadi ya itu yang kita tonjolkan ya, kebanyakan dari kearifan lokalnya itu yang kita terus tonjolkan. Selama 5 tahun berdiri, ini setiap tanggal berapa Pak untuk Tanggal diperingati? 1. Tanggal 1 kemarin ya, Iya, tanggal 1 kemarin. Oktober. Tapi perayaannya nanti tanggal Nanti 4. tanggal 4. Tapi itu khusus internal Karyawan. kita aja, karyawan. Kenapa? Karena biar karyawan ini juga merasakan. Jadi nggak ada yang masak tuh. Ya. Nggak ada yang masak, nggak ada yang semua. Jadi santai semuanya semua ya. santai. Terus siapa yang masak dong kalau begitu Pak? Oh, Kita beli dari luar. Kita beli Oh dari luar. Iya. Luar biasa. Ini konsepnya Jadi sangat kita luar biasa. bikin kayak stall-stall begitu ya. Mereka mau ngambil apa ya. Ada Termasuk juga pasti ada produk UMKM-nya. Betul. Gitu. Ya, kita beli dari jajanan-jajanan dari luar yang memang biasanya tiap malam di Panjaitan. Itu beberapa kita sudah order Iya. untuk malam minggu karyawan nanti. Langsung kita datangkan ya, kalau ada kopi gerobak kita datangkan nanti kopi gerobak. Mas-mas pentol misalnya sama motornya kita nanti datangkan untuk Kan selama karyawan. ini kan kasihan dong karyawan yang di dapur. Betul. Kalau ada acara apa-apa, mereka yang masak. Jadi ibaratnya kayak healing ya Ya, sebenarnya. ini. Kalau orang Gorontalo bilang Pak Yayat gantong balangan. Iya, untuk sementara untuk malam itu. sementara, untuk malam itu gitu. Itu artinya. Iya. Jadi mereka istirahat, Pak. Istirahat gitu. tidak Jadi bekerja. Pak Dilman tanggal 1 Oktober itu hari ulang tahunnya, tapi perayaannya di bulan depan. Iya. Tanggal 4 Di Sabtu tanggal besok. 4 Oktober. Oktober. 4 Oktober. Oke. Ja, tapi sebelumnya kita ada beberapa Rangkaian. kegiatan ya, Kegiatan rangkaian apa saja kegiatan. itu, Pak Dilman? Seperti bersih-bersih kemarin di Taman Tamen Dao. bersih-bersih terus sekaligus memberikan sharing Knowledge. tentang sharing knowledge atau pengetahuan tentang gimana caranya promosi, gimana cara melayani itu kepada masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Ya. Terus juga kita ada donor darah. Pokoknya sebelum itu ada banyak rangkaian yang kita lakukan. Jadi puncaknya ya itu. Sebenarnya bukan puncaknya yang berarti mewah ya, tapi ya untuk karyawan. kita ya. Dari karyawan untuk karyawan udah. Jadi untuk perayaannya hanya secara internal nih Pak ya, Iya. tidak dibuka umum begitu, siapa tahu undang kami begitu Pak. Oh, kalau mau minta diundang ya boleh-boleh aja sih, Boleh, datang-datangnya tinggal datang aja. Luar biasa. Ini selama 5 tahun berdiri Pak Yayat, apa perubahan yang paling signifikan khususnya dalam SDM? Untuk perubahan ya 5 tahun. Tentunya ya tadi sudah sempat saya jelaskan, di awal mungkin kita mix antara karyawan lokal dengan karyawan beberapa yang pendatang yang dari Sulawesi, ada juga dari Jakarta, dari Jawa. Makin kesini makin 5 tahun kita berusaha untuk selalu hire untuk orang-orang lokal, dan tentunya terus bertambah. Dari dulu pas 2020 kurang lebih karyawan kami hanya sekitar 60 karyawan. Sekarang kurang lebih sudah 88 karyawan. Itu belum termasuk anak trainee, anak magang yang kerjasamanya juga
dengan pihak SMK yang ada di Gorontalo, dan setelah itu bisa kami langsung hire juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo tentunya yang selalu support kami untuk peserta magang. Kemudian karyawan ya pasti mereka juga kita kasih challenge setiap tahunnya untuk terus berkembang. Ya namanya dunia perhotelan dinamis ya. Iya. Tiap tahun kita banyak tantangannya dari COVID hingga saat ini efisiensi ya. Kita harus yang karyawan yang harus merubah dan bagaimana perspektif mereka untuk selalu menghidupkan hotel ini. Gitu sih. Selebihnya tiap tahun kita selalu berusaha untuk karyawan lebih happy lah ya. Tiap tahun kita Supaya tidak stres juga ya, Iya, apalagi di dapur ya, Pak betul. Nirwan Iya, makanya kan tiap 2 minggu motoran ini. Iya, tiap minggu iya. motoran ya, kegiatan-kegiatan karyawan kita aktif ya. Dan Futsal apa iya, segala dan Luar kita biasa. promosikan juga dengan sosial media yang ada. Mungkin orang luar tertarik untuk masuk jadi bagian dari Aston karena promosinya kita juga. Oke. Gitu. Terakhir Pak Yayat, apa ke depan begitu rencananya untuk meningkatkan kapasitas karyawan dan juga lebih kontribusi begitu dengan produk UMKM yang ada di Gorontalo? Iya, jadi dengan 5 tahunnya kami ini memang ide kami terus kami paksa untuk selalu berbuat terbaik untuk Kota Gorontalo. Makanya di tahun kelima kemarin di tanggal 29 September awalnya prosesnya cukup panjang sebenarnya ya. Kita memang niat awalnya karena memang di tengah badai efisiensi ini kita tetap ingin berbagi. Ya. Walaupun hanya berbagi knowledge dan juga memberikan bantuan untuk kebersihan area wisata. Ya prosesnya agak panjang tapi alhamdulillah tetap terlaksana kegiatannya disupport dengan pemerintah kota, juga lurahnya juga langsung hadir dari awal acara sampai akhir acara. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita akan terus tingkatkan tentunya biar masyarakat sekitar hotel juga terus merasakan dampak hadirnya Aston di Gorontalo ini sampai tahun-tahun selanjutnya ya 10 tahun, 15 tahun ke depan. Juga warga-warga sekitar ya selalu merasakan kita membuat kegiatan CSR dengan selalu berbagi dengan warga-warga sekitar, baik itu dari Idul Fitri, Idul Adha, juga di awal tahun biasanya kita berbagi Di hari-hari besar ya, iya, begitu ya, Pak dengan ya. warga-warga Oke, sekitar. luar biasa. Itu terus yang kita pingin bangun juga dengan UMKM ya. Kita terbuka untuk seluruh yang pengen masukkan vendor, ada bagiannya tersendiri, nanti bisa langsung masukkan penawaran. Tentu kalau kerjasama itu terus terjalin ya wisata Gorontalo juga pasti akan terus tumbuh. Ya, Betul. Itu yang kepinginnya kami seperti itu. Dan paling pentingnya adalah ekonomi daerah juga selalu tumbuh. Selalu meningkat. Itu Terakhir tujuannya. silakan dari Bapak di usia yang ke-5 ini ya Pak ya. Boleh silakan pesan harapannya silakan. Pesan harapan saya ke yang udah tahun ke-5 ini, ya tetap kita Aston Gorontalo tetap menjadi di tengah-tengah daripada kegiatan untuk menumbuhkan perekonomian Iya. di Gorontalo, juga sebagai tetap menjadi ikon daripada kota Gorontalo untuk tamu-tamu dari luar bisa tetap stay di kita. Terus juga untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang sudah menjadi pegawai kita, memberi manfaat kepada kita semua gitu loh. Oke, luar Karena biasa. kan saya kan nggak mungkin selamanya tinggal di Gorontalo kan. Iya. Jadi siapa tahu nanti ke depannya GM-nya malah orang Gorontalo kan lebih Iya. lebih mantap. Tapi angka baiknya karena baru 1 tahun ya Pak Yayat ya. Angkanya tambah dulu beberapa tahun di sini Pak. Iya. Harus betah begitu ya Pak ya. Betah ya Pak ya. Alhamdulillah. Betah, Oke, betah, luar betah. biasa. Baik. Selama Pak Yayat masih di sini saya betah-betah aja. Oke, luar biasa. Artinya sinergi itu penting sekali begitu. Dan dampak yang diberikan kepada Gorontalo sangat nyata dan juga dirasakan oleh masyarakat Iya. Gorontalo. Baik. Terima kasih banyak Pak Nirwan. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Terima Pak Yayat. kasih Terima kasih kembali. untuk hidangan yang telah Iya. disajikan. Iya. Yes. Terima kasih juga sudah hadir di podcast Inside Government Iya. ini. Iya. Dan pemirsa terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa kembali ya di podcast Inside Government. Bye.